Sudah lebih 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005 Pak. Ini sekarang tahun berapa ini? Kira-kira pendetanya tuh bertambah atau berkurang? Tahun 2005 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Bayangkan tuh. Nggak terbayangkan kita dulu yang kita anggap ini orang Minangkabau pasti Islam. Kenapa kami bahas itu? Poinnya yang pertama adalah karena di Indonesia ini banyak saudara kami, keluarga kami dari Muslim, dari Islam, itu yang murtad, dimurtadkan, dan banyak menjadi korban-korban pemurtadan dari adanya proyek kristenisasi. Karena memang Indonesia ini merupakan salah satu target utama, negara yang menjadi target utama untuk kristenisasi besar-besaran di Asia, gitu. Kemudian kemarin saat ini yang kami tangani sekarang, kami menangani 7. Ada 7 kasus yang sama, anak-anak Muslim yang murtad, ya, sebagian separuhnya ada yang pesantren, jebolan pesantren dan seterusnya, murtad dan dimurtadkan, begitu. Nah, kami memang siang malam keliling-keliling gitu. Kami tidak ada bayaran, ya, tidak meminta bayaran pada siapapun. Kami melayani banyak masyarakat, konsultasi untuk tentang bagaimana solusi terkait anaknya yang murtad masuk Kristen dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu alasan kami mengapa kami membahas tentang agama orang lain, karena mereka juga membahas agama kita. Misal di kampus-kampus teologi itu mereka membahas tentang Islam loh, dan bahkan menjelek-jelekan Islam tidak sesuai dengan data. Mereka ada mata kuliah namanya mata kuliah Islamologi gitu. Karena yang tertanam di dalam otak saya, yang tertanam di dalam benak saya, agama Islam itu adalah agama yang cuma bisa cari ribut dan ribet doang. Ada yang protes, nggak percaya kalau orang Islam itu cuma ribut sama ribet doang. Ya walaupun tidak semua, Bu, tapi kenyataannya memang orang Islam ini cuma bisanya cari ribut sama ribet. Gimana enggak, Bu? Saya tak tanya ya, Bu. Jawab sing banter, sing seru. Yang jawab banyak beda sendiri, biasanya berarti orang enggak waras. Bu, tak tanya, agama apa sekarang, Bu? Sing bola bali ribut kehilangan sandal sepatu di tempat peribadahan. Apa, Bu? Islam. Nggak ada yang jawab Kristen, nggak ada yang jawab Katolik. Lawang ning gereja sandal sepatu digowo dewi-dewi kok. Ya, salam damai sejahtera kawan-kawan semua. Ya, ini sangat menggemparkan ya kawan-kawan. Ini adalah video aslinya, dan saat ini saya yakin bahwa ibu ini adalah orang yang waras. Dia menantang orang-orang yang waras, dan dia mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa tidak, maka orang itu pasti tidak waras. Karena apa? Memang yang selama ini terjadi itu adalah orang Islam, ya, yang bikin ribet dan juga bikin ribut, ya. Ya, perlu digarisbawahi di sini adalah orang Islam, kawan-kawan ya. Orang Islam bikin ribet dan bikin ribut, bukan agamanya ya. Bukan agama. Semua agama itu benar, tetapi oknum-oknumnya itu yang tidak benar. Nah, karena itu kawan-kawan semua, di dalam video berikut ini juga adalah seorang ustadz asal Padang yang membuka kepada kita sebuah fakta yang mengejutkan sekali, teman-teman. Dr. Din Samsudin diundang ke Kota Padang untuk acara halal bihalal tahun 2005 di Gedung Bagindo Ajis Chan di Kota Padang. Di situ beliau menyampaikan di tahun 2005 sudah lebih 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005, Pak. Ini sekarang tahun berapa ini? Kira-kira pendetanya tuh bertambah atau berkurang? Tahun 2005 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Bayangkan tuh. Nggak terbayangkan kita dulu yang kita anggap ini orang Minangkabau pasti Islam. Nggak ada orang Minangkabau yang kafir. Tapi faktanya, Pak,
pendeta terbesarnya, tahu Pak siapa pendetanya? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basung. Bahkan ketika dia membaca Injil itu Pak, dengan baju kebesaran datua orang Minang dibacanya Injil itu, untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang bilang orang Minang ada Kristen. Nih pendeta nih orang Minang nih, pendeta Minangkabau di Jakarta, asalnya Pangkalan, itu membuat Injil berbahasa Minangkabau. Jadi tidak susah-susah, tidak perlu belajar bahasa Arab. Lahado Injil bahasa Minangkabau kini. Jadi kalau ada orang Minangkabau malih baca Quran, baca juga Injil bahasa Minangkabau tuh. 625 muda-mudi Minangkabau disekolahkan dapat beasiswa ke Majalengka untuk belajar Injil. Ya, kalau sebagai orang Kristen, kalau melihat data ini pasti saya senang ya, bangga karena kekristenan saat ini sedang berkembang, baik itu di negara mayoritas muslim dan juga kampung-kampung yang dulunya mayoritas muslim, sekarang kekristenan di sana semakin berkembang. Nah, apa yang diungkapkan oleh Ustadz ini memang itu adalah fakta kawan-kawannya. Ya, ia mengatakan bahwa jangan salah Padang saat ini ya. Dulu tahun 2025 itu pendetanya ada 55 dan tahun 2025 tidak dibayangkan sekarang ya. Jadi Padang sekarang itu bukan Padang seperti Padang yang dulu ya. Sekarang di sana itu sudah banyak pendeta, sudah banyak gereja. Jadi orang Minang sekarang sudah dikristenkan kawan-kawannya. Bahkan ia mengatakan bahwa 625 anak ya, hampir setiap tahun itu dikirimkan ke Majalengka, ke seluruh di negeri pelosok Indonesia untuk disekolahkan sekolah teologi untuk belajar Injil. Dan memang itu fakta kawan-kawan ya. Jadi misi kekristenan ini saat ini sedang berkembang pesat ya. Kita juga berdoa dan berterima kasih kepada misionaris dan donatur-donatur yang telah membantu ya anak-anak atau orang-orang yang terpanggil untuk belajar Injil. Nah, karena itu kawan-kawan semua, kita tonton lagi video selengkapnya ya. Slide berikut ini bagaimana Ustadz ini membongkar fakta yang sangat mengejutkan tentang perkembangan kekristenan di dunia nyata. Itulah yang dimaksud Rasulullah, nanti akhir zaman nanti, suatu zaman nanti umat Islam akan hancur sehancur-hancurnya. Yang Rasul bukan umat Islam, bukan agama Islamnya Pak Ibu sekalian. Kalau agama Islam tidak akan hancur. Apapun makar orang ingin menghancurkan Islam, Islam tidak akan hancur. Karena apa? Islam itu agamanya Allah, Allah yang menjaganya. Tetapi kata Rasulullah, umat Islam akan hancur. Iya, ini adalah sebuah data yang dibongkar oleh Ustadz ini, dan karena itu ya ini adalah sangat relevan dengan video pertama tadi. Ibu tadi ya, Ustazah tadi mengatakan bahwa ya orang Muslim ya, umat Muslim itu adalah umat yang tidak bisa diatur, umat yang buat huru hara, umat yang suka ribet, membuat masalah sini sana. Dan inilah oknum yang kemudian menurut ya Ustadz ini, itulah umat Islam akan hancur ya. Umat Islam akan hancur. Ya, perlu digarisbawahi bukan agamanya, tetapi umat Islam yang menghancurkan agamanya sendiri kawan-kawan ya. Nah, itulah yang kemudian dibongkar oleh Ustadz ini, bahwa inilah merupakan bukti ya, fakta dan realita yang terjadi saat ini. Kenapa negara-negara yang dulunya Muslim sekarang adalah mayoritas Kristen? Kampung-kampung yang dulunya mayoritas Muslim sekarang bahkan dikuasai kekristenan. Dulunya pendetanya cuma hitung jari, sekarang wow, sudah sangat banyak. Bahkan anak-anak muda kemudian disekolahkan ya, masuk sekolah teologi, belajar Injil, dan kemudian mereka menjadi misionaris yang disebarkan di seluruh Indonesia untuk menginjili, memberitakan Injil. Dan itulah merupakan perkembangan iman kekristenan saat ini, teman-teman. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Saudara-saudara, kita sudah dengarkan tadi kesaksian dari Pak Ustadz tadi. Bagaimana Pak Ustadz ini terang-terangan mengakui tentang pemurtatan massal yang terjadi di Minang. Dan kita tahu di sana adalah mayoritas Muslim. Tapi sekarang sangat-sangat sudah begitu banyak pendeta di sana. Ya tentunya memberitakan Injil. Dan banyak juga anak-anak muda yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya teman-teman. Walaupun kita melihat di hari-hari ini tingkat intoleran khususnya dalam menganiaya kekristenan seperti mempersekusi gereja, melarang orang Kristen merayakan Natal dan mendirikan gereja dan lain-lain sebagainya. Bahkan berapa bulan yang lalu kita melihat di Nigeria pembunuhan ya secara massal terjadi di sana. Tetapi kita melihat bahwa kekristenan semakin ditindas, dianiaya, tapi semakin berkembang, semakin merambat. Itulah kekristenan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Dan kalau kita belajar Alkitab, bahwa ketika murid-murid seperti Petrus, murid lainnya, Paulus, ketika mereka dianiaya, itu justru tidak membuat mereka berhenti, tapi itu justru membuat mereka semakin merambat, semakin memberitakan Injil lebih lagi. Sehingga kita melihat Injil itu semakin diberitakan sampai ke seluruh dunia. Bahkan di Indonesia kita melihat juga perkembangan kekristenan sangat-sangat luar biasa ya. Walaupun memang tidak ditampilkan di media sosial ya. Karena jujur memang seperti kesaksian dari Edis TV. Ya, sangat-sangat banyak yang murtad dari agama seberang kepada kekristenan. Tapi mereka memilih untuk tidak mempublikasikan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi ancaman dan itu juga bisa ya berdampak negatif lah. Karena kita tahu kan di negara ini mayoritas Muslim. Dan memang ada juga yang mempublikasi, tapi itu kan hanya sedikit. Itu mungkin orang-orang tertentu ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan begini, teman-teman. Jadi itulah kekristenan. Ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Ya. Kalau murid-murid rela meninggoy ya untuk mempertahankan Injil kebenaran, maka murid-murid di zaman sekarang ya mereka juga mencoba ya, mereka juga berusaha untuk terus mengiring Kristus walau apapun yang terjadi. Ya, ya. Kenapa? Karena begini ya. Ketika kita mengikuti Yesus ya, kita diberikan kepastian kehidupan yang kekal suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini. Ya. Yang kedua, kenapa perkembangannya semakin merambat, semakin meluas? Karena memang Yesus memerintahkan kita agar kita memberitakan Injil. Jadi dari pemberitaan Injil inilah lewat kesaksian, lewat kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, lewat anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi. Nah, dari situlah akan semakin banyak jiwa-jiwa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kiranya kesaksian ini boleh menekukan kita. Kesaksian ini juga boleh menambah iman kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.